Kemudian, peluang apa berikutnya? Yaitu peluangnya adalah properti. Sekali lagi, properti, tidak semua properti adalah sama baiknya, karena ada properti yang tidak bisa bangun gini dan sepanjang masa juga hancur terus juga ada. Tapi syaratnya salah satu properti apa sih yang harus kita lihat? Satu adalah lokasi, kemudian yang kedua adalah tren, yang ketiga adalah harga. Selama ada marketnya, sekali lagi, banyak orang ngomong bahwa nomor satu adalah lokasi. Kalau bagi saya, termasuk harga ini adalah sangat-sangat poin sangat penting. Kalau lokasinya salah, selama masih ada marketnya, sekali lagi. Kemarin saya pergi ke Wamena, selama itu ada marketnya, di mana tetap masih ada orang yang mau beli. Kalau dia jual dengan harga yang sangat-sangat murah, dan kemudian dengan perjanjian, itu di Property Rates Revolution, CD audio saya, Anda bisa cari, kita bisa flip, bahkan tanpa risiko. Walaupun salah lokasi, kita ambil dengan perjanjian, bahwa kita akan beli dengan harga yang sedikit lebih mahal, karena harganya tadi sangat murah, kita bisa langsung jual dan bisa mendapatkan untung di properti. Nah, kembali, lokasi memang betul sangat penting, tidak bisa kita abaikan. Lokasi yang tepat, kemungkinan naiknya lebih besar. Lokasi yang salah, misalnya di Puncak Jayawijaya, selama tidak ada market, ya susah sekali dijual di sana. Kemudian tren, nah selama ini, saat-saat di tahun 2008, 2009, 2010, ketika resesi dunia, sudah pasti akan banyak orang tidak tahan ketika dia nyicil properti. Akibatnya banyak yang menyerah, dan sabar sedikit gitu, karena akan banyak properti yang di bawah harga. Kalau kita saat ini punya cash, kita bisa beli ke properti yang di bawah harga, ataupun beli emas untuk mengaset alokasikan, biasanya kita jauh lebih aman. Pertanyaannya, Pak, lah kalau saat ini saya tidak punya uang bagaimana? Sekali lagi, Anda harus belajar Financial Revolution saya, ada 7 CD audio, dan ada 1 bukunya, di mana di CD audio tadi dijelaskan bagaimana kita bisa mulai usaha tanpa uang, bisa kemungkinan berhasil 98%, Anda pelajarin dengan detail ilmu tersebut, atau juga Anda bahkan bisa mendapatkan properti tanpa uang sama sekali kalau Anda punya ilmunya. Makanya terus pelajarin CD-CD saya yang membahas bagaimana kaya tanpa modal, bagaimana kaya melalui properti. Kemudian ketika orang bertanya, kapan akan melepas emasnya? Ketika tren saham sudah mulai membaik, maka adalah saat untuk mulai menjual saham. Di dalam berinvestasi, kita tidak pernah bisa tahu secara pasti kapan akan naik terus, atau kapan titik terendah, atau kapan titik tertinggi. Kita hanya tahu ketika tren sudah mulai berbalik. Maka teruslah belajar technical analysis, bagaimana membaca tren, sehingga kemungkinan menang kita di atas 73%. Juga kalau Anda ingin mempelajari lebih lanjut, Anda juga bisa belajar membaca buku dari Mark Faber, yaitu Tomorrow's Gold, Asia Age of Discovery, karangan Mark Faber. Cari bukunya, adalah buku yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita mengetahui. Ditambahkan di sana juga bahwa ketika kita beli properti ataupun sebuah bisnis, kita harus mulai belajar menjadi makhluk internasional atau manusia yang tinggal di dunia, bukan hanya di Pulau Jawa atau hanya tinggal di Indonesia atau hanya tinggal di Asia. Tidak, kita adalah makhluk dunia, sehingga kemungkinan investasi kita akan jauh lebih bagus ketika kita menjadi warga dunia serta waspada melihat pertumbuhan dan penurunan ekonomi dunia. Dikatakan oleh Ralph Waldo Emerson, seni menjadi kaya bukan hanya terdiri dalam bidang industri, bahkan terletak di kemampuan kita menabung, tetapi dalam urutan yang paling tepat adalah bila kita menjadi orang yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, serta melakukan hal yang tepat, maka kita akan jadi kaya raya. Tempat yang tepat salah satu yang harus kita pertimbangkan, bukan hanya di Indonesia ataupun di Pulau Jawa saja, melainkan bisa di Asia ini. Menurut prediksi dari Mark Faber, ekonomi akan bergerak dari Amerika menjadi masuk ke Asia, di mana Asia akan pulih lebih cepat dan tumbuh lebih kencang dibanding Amerika yang harus mengalami resesi ataupun depresi 12 sampai 14 tahun.
Setelah yang pertama, kita belajar sejarah dan ambil keputusan berdasarkan sejarah. Yang kedua, kalau kita pengen punya strategi yang tepat untuk menjadi kaya, kita harus terus belajar marketing. Marketing yang street smart, marketing yang show me the money. Dulu, marketing revolution saya, kalau terbit di tahun 2000, mungkin belum begitu pas. Tapi saat ini, marketing revolution sangat-sangat penting dan tepat waktunya. Ketika dulu orang membuang-buang uang untuk branding, masih tidak apa-apa selama dia masih punya uang yang sangat banyak. Sekarang ketika persaingan begitu ketat dan market mengecil, biaya marketing sudah tidak layak lagi untuk hanya branding tanpa melakukan penawaran. Kalau kita mau tumbuh semakin kaya saat ini, kita harus mengaplikasikan marketing yang street smart. Branding boleh, mengingatkan boleh. Tapi alangkah baiknya ketika Anda mulai mengingatkan, plus tambah penawaran Anda apa. Kalau Anda hanya mengingatkan saja, pasang iklan hanya judul Anda, judul, supaya orang ingat nama perusahaan ataupun produk dan jasa Anda, habis uang, Anda mati duluan. Lebih baik Anda mulai terus mengukur iklan Anda, marketing Anda, promosi Anda, jalur-jalur marketing Anda, sehingga benar-benar yang Anda gunakan, yang kita gunakan adalah benar-benar yang bermanfaat, menghasilkan penjualan yang berkesinambungan. Di Marketing Revolution saya dibahas bagaimana bahwa hari ini marketing itu adalah ilmu menciptakan penawaran yang begitu menariknya serta bisa dipercaya. Kalau orang tidak mau beli sampai dia merasa goblok. Nah, setelah Anda menciptakan penawaran seperti ini, di dalam Marketing Revolution saya, Anda juga harus menyampaikan kepada orang yang tepat. Ada 12 cara. Kemudian, selain 12 cara untuk menyampaikan, ada juga 3 cara untuk mempermudah transaksi. Itulah semua tentang Marketing Revolution, menciptakan penawaran yang menarik. Itu ada 12 cara. Yang bisa dipercaya, itu ada 10 cara. Kemudian, menyampaikan penawaran ini kepada orang yang tepat, ada 12 cara lagi. Kemudian bagaimana mempermudah transaksi, ada 3 cara. Kemudian Anda akan belajar banyak sekali hukum-hukum alam yang tidak bisa ditolak manusia. Saran saya Anda terus meningkatkan diri, terus belajar marketing yang street smart, sehingga Anda akan jauh lebih kaya karena Anda bisa menjual lebih banyak.